Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kali ini kita mau bahas masih berkisar tentang bursa transfer. Banyak sekali ternyata incarannya Inter. Apakah ini akan terwujud atau bagaimana sahabat Bob? Karena ya kayak di awal musim panas kan kita juga banyak mengincar, tapi kan banyak yang nggak kita dapatkan karena disalip karena gara-gara ya masalah keuangan sahabat Bob. Nah ini kita mau lihat seperti apa nih di Januari nih sahabat Bob. Tapi sebelumnya sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, yang menarik kan kemarin kita kan udah mengincar salah satu pemain dari Valencia, Jesus Vazquez. Ternyata ada satu lagi. Ini juga luar biasa ya. Namanya Yunus Musah. Ini juga pemain muda, usianya 19 tahun, tapi nanti di 29 November akan berumur 20 tahun ya. Yunus Musah ini luar biasa. Ternyata dia gelandang serang ya. Dan dia benar-benar dipakai selama 11 pertandingan sama siapa? Rino Gattuso di Valencia, dan udah memberikan 2 assist, belum mencetak gol, tapi 5 kartu kuning sahabat Bob ya. Nah ini luar biasanya dia apa gitu loh, karena dia ini kan sebenarnya pemain keturunan Ghana, lahir di Amerika ya, di Amerika, tapi besar di London. Makanya dia itu adalah masuk di akademinya si Arsenal. Arsenal tidak tidak menjadikan dia pemain permanen di senior. Akhirnya dia pindah ke Valencia, dan setelah 2 tahun di Valencia dia membuktikan salah satu gelandang muda yang benar-benar luar biasa. Makanya ini yang paling ngebet sebenarnya Inzaghi ini ya. Padahal kemarin kita juga lagi mengincar Alcaraz ya, Carlos Alcaraz. Ini kan juga diincar ya. Jadi ada beberapa gelandang nih yang diincar sama Inter ya. Kemungkinan mereka ke Inter kita juga belum tahu. Karena kalau misal Alcaraz kan kalau dari segi harga masih murah ya, 12 sampai 15 juta. Dan tapi kalau Yunus Musah ini kurang lebih harganya 20 sampai 30 juta. Nah, pertanyaannya kan banyak sekali sahabat Bob, fans Inter. Wah, emang Inter punya duit, cuman nanti terus disalip lagi sama Juve apa-apa gitu. Ya, yang namanya ini sahabat Bob, yang namanya manajemen dan pelatih kan mereka bekerja sama. Mereka menginginkan apa? Nah, itu yang mereka negosiasikan. Makanya kemarin di video gua sebelumnya kan gua bilang bahwa Ausilio kenapa dia ada di Qatar nanti melihat pemain-pemain Inter juga sekalian bernegosiasi dengan klub-klub, perwakilan klub yang kita ada bisnis tentang transfer pemain, baik kita menjual atau kita membeli dari klub tersebut sahabat Bob. Nah itu gitu loh. Jadi memang Yunus Musah ini luar biasa. Kalau gua lihat benar-benar kalau sahabat Bob lihat deh videonya. Terus satu lagi sahabat Bob ini selain dari Vazquez, kan sebelumnya pernah juga gua bahas bahwa Rami Bensebaini ini kan juga diincar Inter. Nah ternyata ini juga lebih serius ternyata. Bukan hanya Vazquez, Bensebaini ini kan memang pemain yang udah terbukti karena memang dari segi umur usia 27 tahun. Dan memang Inter sebenarnya lebih memproyeksi dia untuk pengganti Gosens. Karena dulu sebenarnya 2020-2021 kan Gladbach kan pernah ketemu dengan Inter kan. Nah si Conte sebenarnya dulu udah mengincar dia gitu loh, cuman kan nggak kesampaian. Nah sampai sekarang minat Nerazzurri ini sama dia masih tetap sahabat Bob. Makan ya ini kalau memang Gosens benar-benar keluar, kemungkinan dia. Nah Vazquez mungkin sebagai cadangan, gue nggak tahu karena kan Vazquez memang masih muda kan. Nah Bensebaini ini kan nggak tahu harganya sekitar 10 jutaan ke atas lah ya, karena memang kontraknya juga masih lumayan di Gladbach gitu loh, bukan yang akan berakhir di 2023 gitu loh. Nah kita lihat aja nih sahabat Bob gebrakannya Inter. Nah tapi ya kita yang namanya sebagai fans ya kita dukung aja gitu loh. Ya kita seneng dong, kayak kemarin kita ada Cristiano Ronaldo lah, Kante lah, ya kita ikutin aja sahabat Bob ya. Kalau mereka datang ya kita bersyukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nothing tulus aja, benar gak sahabat Bob? Nah jadi benar-benar
ini yang satu yang menarik menurut gua. Ini kan banyak sekali dari mungkin dari sahabat Bung Bob atau fans-fans Nerazzurri gitu loh, bahwa menyayangkan sekali kenapa Dybala nggak diambil ya. Dybala sekarang masih bisa bermain, cederanya cuma sebentar. Terus Lukaku sekarang cederanya panjang, tapi ya sekarang udah mulai sembuh gitu. Tapi yang dipertanyakan, nah ini salah satu yang Biasin bahas waktu itu ya. Tahu ya Biasin, Fabrizio Biasin ini kan wartawan Itali yang sering juga mengomentari Inter karena dia kayaknya sih Interisti ya. Dia bilang begini, dia mengatakan bahwa Dybala tidak akan bergabung dengan Inter karena mereka tidak ingin menghancurkan atau tidak ingin merusak pola serangan mereka saat ini gitu loh. Kenapa gitu loh? Kan waktu Dybala belum masuk, Lukaku kan juga belum masuk. Ada Zeko, ada Alexis Sanchez, ada Korea, ada Toro, benar nggak? Nah, yang ya istilahnya kan kemarin kan karena memang si Dybala kan memang dekat dengan Opa ya, terus juga agennya juga menyatakan kemarin bahwa memang ya Dybala itu sangat dekat dengan Inter gitu. Cuman ya itu bedanya, ini yang gua bilang gitu loh, bahwa pemain yang masuk ke klub itu bukan hanya keinginan manajemen. Bagaimana mereka bermusyawarah, bagaimana mereka berdiskusi dengan pelatih, cocok nggak dengan istilahnya dengan strateginya gitu loh. Nah ini yang dibilang Biasin gitu loh. Kan waktu itu kan harusnya kan Inter akhirnya mendapatkan Lukaku ya, sementara Alexis Sanchez terus juga Pinamonti kan belum keluar. Nah terus juga kan digosipin juga Korea, Toro, Zeko bahkan akan dijual. Tapi ternyata kan mereka tidak diubrak-abrik ya, tidak diganti. Nah saya selalu mengatakan bahwa sepertinya Dybala tidak akan bergabung dengan Inter, kata Biasin ya. Selain itu saya selalu mengatakan bahwa Simone Inzaghi memiliki preferensi agar serangan saat ini tetap seperti ini. Jadi dia tidak pengen merubah gitu loh. Karena udah dapat Lukaku ya, walaupun Lukaku istilahnya pinjam terus Dybala gratis, nggak gitu loh. Dia nggak karena kan dia masih berharap dengan Korea gitu loh. Nah saat Dybala belum masuk kan Sanchez juga masih ada gitu loh. Nah ini kan juga berbicara juga dari segi keuangan gitu loh. Nah itu yang dibilang si Biasin. Inter dan pelatih mereka selalu menginginkan Zeko. Direktur ingin selalu mengatakan kepada Zeko tidak akan tersentuh karena kami senang dengannya dan pelatih senang untuk maju bersamanya. Terbukti kan? Ya, terbukti sekali dengan menurut gua terbukti ya. Cuman Lukaku aja miss karena kondisi cedera. Tapi kita lihat sekarang Zeko ya, luar biasa, udah 9 gol dan asisnya juga lumayan banyak gitu. Semua kompetisi luar biasa nggak? Jadi ya menurut gua ya apa yang dibuat keputusan manajemen dengan pelatih itu bukan abal-abal gitu loh. Itu dipikirkan sematang-matangnya gitu loh. Jadi ini sahabat Bob. Jadi ya kalau Dybala ya sekarang milik Roma ya udahlah gitu loh. Itu memang bukan istilahnya begini sahabat Bob. Ya ibaratnya itu udah jadi istri orang gitu loh. Bukan berharap lagi buat ke Inter gitu loh. Karena memang Inzaghi tidak menginginkan gitu loh sahabat Bob ya. Jadi ya kita move on lah ya. Dybala udah ada di Roma, semoga aja dia sukses di sana ya. Yang penting adalah bagaimana kita fokus dengan Inter. Itu sahabat Bob ya. Nah, terus satu lagi sekarang strateginya klub berubah sahabat Bob ya. Kalau kemarin kita ngambil pemain-pemain kayak Zeko, terus ada beberapa kan itu pemain tua lah ibaratnya ya. Nah, ternyata sekarang dengan Inter mulai mengejar Alcaraz dan si Yunus Musa ini, itu adalah menunjukkan bahwa ada pergeseran strategi untuk fokus kepada pemain-pemain muda. Itu yang diinginkan Suning gitu loh. Kenapa sahabat Bob? Karena kan kita berbicara begini. Nah, sama lah kalau misalnya ada sahabat Bob, wah dapat Lukaku, kita nggak beruntung gitu loh. Dapat beli Korea 31 juta euro. Ya itu yang namanya bisnis ya. Bisnis tuh ada untung ada rugi gitu loh. Ya mungkin Korea mungkin kita nggak beruntung. Jangan hanya bicara Korea. Dulu kalau sahabat Bob ingat 2 pemain Portugal, Quaresma ya, bagaimana dia bagusnya bermain di Portugal. Main di Inter bapuk ya, berapa puluh juta Moratti ngeluarin duit. Terus kita beli juga Joao Mario ya, itu beli 40 juta euro dan dia lepas, kita kan nggak dapat duit apa-apa. Nah itulah sepak bola sahabat Bob, itulah satu bisnis gitu loh. Ini yang pengen gua penekanannya di sini gitu sahabat Bob. Jadi kita melihat tuh dari banyak sisi gitu loh sahabat Bob ya. Nah
Terus yang dibilang di sini gitu, ya kenapa? Jadi Alcaraz telah berada di radar Inter untuk beberapa waktu. Nah, begitu juga dengan yang namanya Yunus Musa gitu loh. Nah, jadi artinya dalam kedua kasus tersebut ya, antara Alcaraz dengan dengan Musa, itu Nerazzurri terlihat siap untuk berinvestasi dalam kepindahan para pemain-pemain muda ini dengan harapan bahwa mereka dapat dibayar kembali pada saat mereka tumbuh dan berkembang di musim mendatang ya. Ya mungkin banyak yang nggak percaya, wah Inzaghi kan nggak bisa mengorbitkan pemain muda. Bukan nggak bisa gitu loh, karena ya kesempatannya sekarang untuk pemain muda itu belum bisa. Kenapa? Karena pemain-pemain senior juga lagi bagus-bagusnya, Hakan, Brozo, Barella, Mkhitaryan ya kan. Jadi bukan nggak mau gitu loh. Kayak Aslani ya pasti akan dikasih kesempatan, dan kita juga udah, Korea juga dikasih kesempatan, semua juga dikasih kesempatan. Cuman kan nggak bisa melihat hanya dalam setengah musim, sahabat Bob ya. Jadi memang menarik kalau menurut gua ini Inter menurut gua bagus untuk proyek-proyek pemain-pemain muda. Semoga aja nanti ya pemain-pemain muda ini juga bisa berkembang. Ya mungkin kalau secara bisnis ya mungkin bisa beli 10 juta nanti jual 50 juta. Bisa aja, sahabat Bob ya. Kayak Dum-Dum aja dulu dibeli 12 juta, sekarang udah ada yang bisa kalau dijual mungkin 40 juta, 50 juta, mungkin Inter kalau dijual mungkin dapat uang segitu gitu loh. Ini kalau kita berbicara dari segi bisnis ya. Kita juga harus berpikir sebagai entrepreneur gitu loh, bahwa ya kalau yang namanya kita punya barang beli seharga gini, jual lebih mahal ya kenapa enggak kan gitu. Tapi semuanya kan harus dipikirkan sisi bagaimana balancingnya ya. Nah sekarang pemain-pemain Inter kan kalau kita berharap ya jangan dijual gitu loh, kecuali yang benar-benar yang nggak bisa berkontribusi. Contoh kayak misal Korea kalau mau dijual, Gosen ya, kembali lagi ke pemain mau nggak gitu aja gitu loh. Jadi ya kita berharap yang terbaik juga buat Inter. Nah sedikit selain itu gua soroti adalah, media Italia ini mengungkapkan latar belakang apa sih yang membuat Simone Inzaghi akhir mencadangkan Samir Handanovic. Ya, nah ini sebenarnya titik baliknya adalah waktu Handa ini kan selama beberapa pertandingan di Serie A kan selalu dikasih kesempatan ya, dikasih kesempatan. Si Onana dikasih kesempatan melawan Pleasant, melawan Barcelona, melawan Bayern Munchen, dan yang paling bagus adalah waktu dia ketemu waktu melawan Barcelona ya. Kita menang 1-0, itu salah satu, itulah yang dilihat referensinya sama Inzaghi. Terus yang kedua, yaitu satu ya, itu ibaratnya. Yang kedua adalah bagaimana Handanovic waktu melawan Roma. Nah itulah harusnya gol itu tidak terjadi. Nah dua itulah alasannya Inzaghi membuat keputusan akhirnya Onana dikasih kesempatan untuk menjadi starter di Serie A saat itu dan sampai sekarang, sahabat Bob. Jadi itu titik baliknya. Jadi memang ya Onana ini bukan kiper biasa, memang kiper luar biasa gitu loh. Bahkan usia 19 tahun dia sudah bermain di Ajax dan menjadi starter, sahabat Bob. Jadi ya kalau sekarang dia menjadi starter di Italia dengan usia 26 tahun ya wajar banget menurut gua ya. Jadi memang kita berharap kalau dia tampil di awal musim, mungkin ya menurut gua ya dia salah satu kiper terbaik di Italia ya. Mungkin selain dari Magnan, terus ada banyak kiper-kiper yang bagus-bagus, ada juga kiper Lazio gitu loh. Jadi gitu, sahabat Bob. Nah, jadi Andre Onana menggantikan Samir Handanovic sebagai penjaga gawang, memberi Inter Inter diberi keserbagunaan ya yang lebih besar dalam penguasaan gitu. Maksudnya gini. Jadi kalau Onana ini kan, sahabat Bob lihat ya bagaimana, ingat gak waktu golnya Gosen ke Barcelona ya, waktu golnya ke gawang Barcelona itu kan umpan panjangnya si Onana ke Toro kan, Toro bawa kasih ke Gosen gitu loh. Jadi memang nih orang luar biasa gitu loh. Terus dia juga refleksnya juga jangan ditanya, dan dia berani keluar dari sarangnya. Jadi dia nggak diam di tempat aja. Jadi memang ini hebat gitu loh. Nah ini yang dia bilang gitu loh. Distribusi panjang Onana telah terlihat dalam beberapa kesempatan. Ya, benar banget ya. Selain passing yang lebih panjang, Onana juga sangat piawai
memainkan bola di ruang sempit. Nah ini yang kadang-kadang ya ketakutannya fans, waduh Onana gitu lah ya. Nah pemain Kamerun ini cenderung keluar dari garis pertahanan yang lebih sering daripada Handanovic. Benar banget, Handanovic kan lebih banyak di dalam ya, jarang keluar ya. Mungkin karena faktor umur juga, ya beda lah. Karakter mereka kan berbeda gitu loh. Nah dan ini memberikan Nerazzurri lebih banyak opsi passing di sepertiga lapangan mereka sendiri. Ya benar banget, jadi memang ini luar biasa. Jadi kalau kita misalnya Inter serangan balik dan bola di tangannya si Onana, itu begitu cepat dia ngirimin bola ke depan gitu loh sahabat Bob. Nah cara bermain ini secara keseluruhan bisa lebih lancar dan juga bisa memanfaatkan peluang serangan balik dengan lebih cepat. Benar banget, jadi ya cocok banget dengan istilahnya strateginya Inzaghi gitu loh. Jadi kita berharap ya Onana makin gacor dan di Piala Dunia juga dia bagus, dan juga kita berharap mendapatkan Yusuf Musah ya, dia juga bermain mewakili Amerika di Piala Dunia. Semoga aja sahabat Bob, apakah Alcaraz, apakah Bansai Baini, ya kita tunggu aja apa gebrakan Inter. Kita berharap semoga aja ini kita dapatkan. Dan jangan lupa juga ya, Mas Marcus Thuram juga Inter menyiapkan dana 10 juta euro ya, supaya di Januari dapat. Kenapa? Karena Bayern Munchen juga mengincar. Kenapa? Bayern Munchen juga kehilangan Mane, sahabat Bob ya. Mane akhirnya tidak bisa bermain di Piala Dunia, dan di Bayern Munchen kan juga butuh striker. Nah, ini persaingan. Semoga aja Opa bisa menyelesaikan ini dengan bagus dan kita benar-benar mendapatkan Thuram. Kenapa? Karena Korea juga cedera dan batal juga tampil di Piala Dunia. Semoga Korea juga cepat sehat dan Lukaku benar-benar bisa gacor di sana. Kita doakan yang terbaik buat Inter, sahabat Bob. Tetap semangat, gairah, smile, 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 smile. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.